Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya untuk Selamat sore. di briefing pengumpulan LPK-nya ya Bapak Ibu. Mohon kesediaan waktunya untuk mengubah nick-nya menjadi NIM dan nama sesuai dengan NIM-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk saat ini eh, kita masih menunggu untuk teman-teman PPI yang lain untuk join ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan mulai di jam 17.10 ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti briefing pengumpulan LPK-nya untuk periode genap ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada info terkait skripsinya atau laporan prakteknya di tesis apps. Jadi nanti akan saya sampaikan terkait pengenalan penggunaan tesis apps-nya. Gitu. Di sini sudah hadir dengan Bapak Tota. Selamat sore Pak Tota. Ya, selamat sore Pak Arif. Bapak Ibu, selamat sore semua. Salam sehat selalu. Selamat sore, Pak Tota. Ya, Sore, yuk. Pak. Selamat sore Pak Tota. Selamat sore Bapak Ibu. Terkait dengan itu Iya. nanti pastikan untuk bertanya ya, supaya bisa ini gitu. Bisa jos lah dalam penggunaan tesis app-nya. Baik, terima kasih. Eh, Sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, untuk
nicknya mohon bantuannya untuk dirubah menjadi NIM dan nama ya Bapak Ibu. Karena nanti jika ada pertanyaan kita bisa langsung melakukan pengecekan seperti itu. Terima kasih. Dan untuk rundown-nya, jadi nanti ada yang pertama penyampaian terkait materi pengumpulan LPK-nya dan mohon disimak. Jadi nanti untuk tanya jawabnya bisa melalui chat atau nanti raise hand untuk pertanyaannya di akhir sesi ya Bapak Ibu. Ya, selamat sore sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru join. Terima kasih untuk kehadirannya. Di sini sudah banyak yang sudah hadir. Untuk Pak Tota, kita sudah bisa mulai Pak Tota. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu, kita akan mulai untuk sosialisasi pengumpulan LPK-nya untuk periode semester genap ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengikuti alur seperti ini untuk mengcreate tesisnya. Jadi nanti ada informasi terkait tesis yang atau laporan yang Bapak Ibu bikin di aplikasi tersebut. Terus nanti ada Bapak Ibu untuk submit atau upload proposal. Jadi nanti akan disiapkan dulu sebelum nge-create. Jadi nanti bisa Bapak Ibu untuk langsung upload jika sudah selesai create-nya. Untuk setelah submit dan di-approve oleh jurusan dan sudah disetujui dan mendapatkan dosen pembimbing, nanti Bapak Ibu akan melakukan sesi konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Jadi nanti ada minimal sesi konsultasinya. Terus nanti jika sudah selesai sesi konsultasinya, Bapak Ibu akan diminta untuk upload foto. Di sini Bapak Ibu diminta untuk upload foto yang terbaik ya Bapak Ibu. Karena nanti foto ini akan ditempel di berkas lulusan seperti ijazah dan transkrip nilainya. Terus nanti Bapak Ibu bisa input ukuran toga, di sana nanti ada spesifikasinya. Untuk graduation confirmation form itu adalah FII, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk konfirmasi terkait data Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti melakukan validasi untuk apakah benar data Bapak Ibu sudah tertulis di graduation confirmation tersebut. Terus setelah selesai itu Bapak Ibu akan diminta untuk upload practice report-nya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan upload berkas yang mandatori di tesis app tersebut. Setelah practice report-nya di-approve oleh dosen pembimbing dan SRSC, nanti Bapak Ibu akan
melakukan sidang. Nah, nanti sidangnya akan diinfo terkait tanggalnya, jamnya, dan link Zoom-nya, karena nanti sidangnya akan dijalankan online. Nah, setelah itu Bapak Ibu lulus sidang, nanti Bapak Ibu bisa cek untuk skornya, dan misalkan ada revisi, Bapak Ibu akan diminta untuk revisi notulen sidangnya. Dan Bapak Ibu juga bisa cek PDP, di sana adalah pernyataan Dewan Penguji bahwa Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus sidang. Setelah selesai untuk sidangnya, Bapak Ibu akan mengumpulkan final practice report. Nah, nanti di sini bisa disebut hardcover ya dulunya. Nanti Bapak Ibu akan upload berkas-berkas setelah sidangnya yang sudah selesai direvisi dan di-approve oleh dosen pembimbing. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk penggunaan tesis apps. Di sini akan diakses melalui Binus Maya, dan Bapak Ibu akan diminta untuk login menggunakan email Binus Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jika memang Bapak Ibu belum mendapatkan email Binus, Bapak Ibu bisa cek di bawah nomor 2 ini, ada get username. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dapat username atau email untuk email Binusnya. Seperti itu. Oke, setelah masuk ke Binus Maya, nanti Bapak Ibu diminta perhatikan nomor 5, nanti diklik di titik 9 ini kiri atas, diklik, nanti akan ada beberapa aplikasi di sini. Dan Bapak Ibu untuk pengumpulan laporan praktisnya, Bapak Ibu memilih yang nomor 6 atau tesis. Di sini disebut dengan tesis apps. Nah, untuk tampilan tesis apps akan seperti ini. Di sini ada informasi-informasi terkait course enrolled, tesis course period, dan tesis stage-nya sudah sampai mana yang di tampilan C ini. Misalkan masih upload proposal, consultation, atau di practice report, seperti itu. Dan di sini juga di tesis apps akan ada informasi due date akhir kumpulnya ya Bapak Ibu. Jadi ditolong diperhatikan itu adalah batas terakhir kumpulnya untuk setiap stage-nya. Jadi nanti proposal ada berapa waktunya, dan sesi konsultasi ada berapa due date akhirnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita next. Setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu akan pilih di tesis journey, terus tesis list. Nah, di tampilan nomor 2, Bapak Ibu akan diminta untuk create new thesis. Jadi di sini Bapak Ibu akan mengisi tabelnya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini nih, Bapak Ibu. Di sini ada informasi terkait Bapak Ibu juga, terkait nama, name, tempat tanggal lahir. Nanti Bapak Ibu akan diminta pilih untuk tesis track, dosen pembimbing, dan yang lain-lain. Setelah yang tanda bintang merah ini Bapak Ibu sudah isi, dan artinya itu mandatori, Bapak Ibu silakan klik continue untuk menyelesaikan create-nya atau membuat tesis untuk laporannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta untuk mengisi dosen pembimbing yang ada di list. Jadi nanti silakan menyesuaikan atau dapat info dari Pak Tota, misalkan ya dosen pembimbingnya siapa, silakan dipilih aja. Setelah selesai memilih, Bapak Ibu silakan memilih submit kembali. Jadi setiap melakukan perubahan, Bapak Ibu silakan klik tombol submit ya. Jadi itu akan melakukan approval untuk data yang akan Bapak Ibu submit. Setelah create, Bapak Ibu akan upload proposal. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk upload proposal. Jadi misalkan filenya besar, itu juga bisa masukkan linknya untuk link OneDrive dan yang lain-lain, misalkan jika filenya terlalu besar. Setelah selesai upload, Bapak Ibu silakan klik tombol complete seperti nomor 2.
setelah proposal dan sudah di-approve oleh jurusan dan sudah disesuaikan untuk dosen pembimbingnya, Bapak Ibu akan melakukan sesi konsultasi. Nah, untuk sesi konsultasi nanti Bapak Ibu silakan pilih teks untuk consultation. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk pengajuan dulu untuk sesi konsultasinya ke dosen pembimbing. Nah, minimal sesi konsultasi ini ada 5 kali sesi untuk pertemuan dengan dosen pembimbing di tesis apps-nya. Jadi setiap sesi konsultasi ini harus dilaporkan atau disubmit di tesis apps ya Bapak Ibu. Oke, setelah ini Bapak Ibu akan mengisi judul untuk sesi konsultasinya, bisa bab 1 atau dan lain-lain, itu opsional. Dan silakan checklist juga nama Bapak Ibu dan dosen pembimbingnya. Setelah itu Bapak Ibu misalkan mau bimbingan secara onsite atau online, misalkan online Bapak Ibu silakan sediakan link Zoom-nya. Terus create sesi konsultasinya. Dan itu bisa dikatakan 1 kali script itu baru mengajukan 1 kali sesi konsultasi. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ini ada baru beberapa sesi konsultasi. Misalkan ada 5, itu bisa 5 kali sesi ya Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu create, jadi nanti ada statusnya juga. Misalkan baru create, itu akan diminta untuk waiting for confirmation. Nah ini statusnya akan menunggu approval dari dosen pembimbing. Jika dosen pembimbing sudah approve untuk waktu sesi bimbingannya, itu akan berubah menjadi schedule. Nah, setelah schedule Bapak Ibu sudah selesai sesi bimbingannya dan di-approve oleh dosen pembimbing di tesis apps, itu akan berubah menjadi complete. Nah, setelah komplit ini baru dihitung sesi konsultasinya selesai. Misalkan 1 sesi, berarti itu komplitnya harus 5 sesi yang harus komplit. Gitu ya. Oke, kita next lagi untuk sesi konsultasi seperti itu. Terus untuk dokumen sebelum upload laporan praktisnya, Bapak Ibu akan diminta upload foto, submit toga, dan FII. Nah, untuk tampilan fotonya akan diminta seperti ini. Jadi ini harus disesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi untuk posisi badan dan yang laki-laki memakai jas hitam, untuk dasinya itu boleh bebas warnanya, tapi harus memakai jas dan kemeja putih. Dan posisi badannya harus seperti ini. Perhatikan sesuai contoh foto ya Bapak Ibu. Untuk wanita berhijab seperti ini, dan wanita yang tidak berhijab seperti ini. Nah, untuk megapiksel ini, jadi nanti akan ada di apps-nya untuk melakukan resize, menyesuaikan ya, untuk dimensi dan resolusinya. Untuk tampilan di tesis apps-nya, nanti Bapak Ibu akan masuk ke stage soft cover. Nah, setelah stage soft cover nanti ada di bawahnya itu ada gradation book photo. Nah, di sini ada tulisan merah, itu Bapak Ibu bisa klik ya. Jadi nanti akan muncul pop-up website untuk merubah dimensi fotonya. Untuk disesuaikan dengan DPI dan megapikselnya. Mohon perhatikan Bapak Ibu, foto yang diupload mohon untuk yang terbaik ya. Jadi sayang jika memang nanti foto ini akan ditempel di ijazah Bapak Ibu dan juga transkrip nilainya. Setelah Bapak Ibu upload, silakan klik tombol submit. Jadi nanti akan berubah jadi in progress dan ke stage selanjutnya untuk toga. Untuk toga, Bapak Ibu silakan menyesuaikan untuk spesifikasinya. Jika Bapak Ibu di Jakarta, Bapak Ibu bisa fitting di ruang BINUS support, itu disediakan untuk fitting sesuai ukurannya. Jika tidak, silakan bisa mengikuti spesifikasi yang sudah disediakan di tesis apps-nya ya Bapak Ibu. Setelah submit, silakan Bapak Ibu
mengajukan mengkonfirmasi untuk data Bapak Ibu yang ada di Graduation Confirmation Form atau FII kita sebut. Karena data ini yang akan dicetak di ijazah, mohon Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan KTP dan akta lahirnya. Jika data sudah sesuai, silakan di-submit dan melakukan continue. Tekan tombol continue. Ini data-data yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti NIK sesuai KTP atau kartu keluarga, terus nama sesuai akta lahir, tempat tanggal lahir juga. Jadi jika memang yang terlahir tercantumnya Jakarta Barat, Jakarta Timur, atau berupa singkatan, itu maka harus mengubahnya gitu. Jadi harusnya DKI Jakarta atau Jakarta aja, tidak ada DKI-nya. Jika memang nanti di tesis SEPS-nya ada perubahan atau ketidaksesuaian, Bapak Ibu silakan mengajukan permohonannya di sini. Nanti silakan melampirkan lampiran yang diminta. Setelah sesi konsultasinya komplit, Bapak Ibu akan mengumpulkan final practice report-nya ya. Jadi sebelum full, Bapak Ibu silakan mengecek di tesis SEPS apakah pengajuan proposal atau yang awalnya ada perubahan judul, Bapak Ibu silakan untuk ganti judul di tesis SEPS-nya. Untuk panduannya seperti ini. Jadi nanti di tesis SEPS ada title change form. Nanti silakan klik juga propose. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk isi judul terbaru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di sini kita pakainya bilingual atau dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah submit, Bapak Ibu akan diminta untuk menunggu untuk approval dari dosen pembimbing. Jika dari dosen pembimbingnya sudah di-approve, nanti berubah menjadi complete. Dan itu akan otomatis berubah di tesis SEPS-nya, menyesuaikan yang Bapak Ibu isi di detail change form ini. Setelah judulnya sesuai, Bapak Ibu diminta untuk unggah practice report. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi nanti setiap stage-nya itu harus sudah sesuai ya Bapak Ibu. Misalkan consultation-nya sudah komplit, baru itu akan terbuka untuk practice report-nya. Begitu juga jika practice report-nya sudah komplit, baru akan ke stage selanjutnya. Untuk tampilannya nanti kemungkinan seperti ini. Bapak Ibu bisa silakan cek untuk file-file yang harus disiapkan untuk berkas yang akan diupload di tesis apps. Silakan klik upload, nanti diminta untuk filenya di-submit di sini. Setelah selesai upload, untuk file-file yang mandatory, ini yang tanda orange, panah orange ini adalah file-file mandatory yang harus di-upload. Setelah Bapak Ibu upload dan submit, otomatis akan berubah menjadi statusnya waiting for approval. Misalkan dosen pembimbingnya ada 2, itu akan meminta approval dari kedua dosennya. Jika hanya 1, berarti akan meminta approval dari dosen pembimbingnya. Setelah dosen pembimbing approve statusnya, baru nanti kita SRSC yang akan melakukan validasi dan approval. Jika Bapak Ibu statusnya ada need revision atau reject dari dosen atau SRSC, Bapak Ibu bisa cek nih untuk view historinya atau notes-nya seperti apa. Jadi Bapak Ibu silakan cek untuk historinya, untuk apa yang Bapak Ibu harus lakukan untuk revisinya. Nah, untuk file bukti pembayaran sidang ulang itu tidak mandatori. Jadi jika memang keadaan terburuknya Bapak Ibu ada gagal sidang, itu baru Bapak Ibu bisa upload di
tesis SEPS untuk bukti bayar sidang ulangnya. Untuk dokumen pendukung lainnya, jika Bapak Ibu dengan judul PT XYZ atau dan PT ABC dan yang sebagainya dan tidak ingin dipublikasi untuk nama perusahaan tersebut, Bapak Ibu harus melakukan atau melampirkan surat keterangan keberatan pencantuman nama atau tidak publikasi dari perusahaan dengan kop surat, stempel, dan ditandatangani pejabat perusahaan untuk ditujukan ke jurusan. Jadi nanti jurusan juga akan mengeluarkan surat. Jadi nanti ada 2 surat di dokumen pendukung lainnya ini yang Bapak Ibu upload. Gitu ya. Jika judulnya PT XYZ atau ABC atau yang disamarkan untuk nama perusahaannya. Oke, setelah Bapak Ibu komplit di tesis SEPS-nya untuk practice report, Bapak Ibu akan sidang untuk sidang praktisnya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cek pembayarannya. Jika memang sudah selesai, Bapak Ibu bisa ngecek untuk jadwal sidangnya di tesis apps, di tesis journey, dan defense. Untuk atributnya Bapak Ibu bisa cek di layar. Untuk laki-laki seperti apa, dan wanita berhijab seperti apa, dan wanita tidak berhijab seperti apa. Oke, kita next. Dan jika sidangnya lulus, Bapak Ibu, maaf, ini untuk tampilan defense-nya ya. Jadi nanti defense, di text defense-nya setelah komplit, practice report dan scoringnya komplit, Bapak Ibu bisa cek untuk jadwal sidangnya. Untuk update jadwal sidang ini kita ada di setiap hari Selasa dan Jumat ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan update setiap hari Selasa dan Jumat. Untuk informasi sidangnya bisa cek di seperti ini. Setelah Bapak Ibu lulus sidang, nanti Bapak Ibu akan diminta perubahan judul jika memang ada ubah judul dari dosen penguji atau dosen pembimbingnya. Terus Bapak Ibu bisa ngecek juga di PDP ini untuk pernyataan Bapak Ibu sudah lulus sidang. Nah, untuk notulen sidang ini Bapak Ibu diminta untuk ngecek di defense study, nanti ada notes untuk perbaikan atau yang harus Bapak Ibu lakukan setelah sidang. Setelah melakukan perbaikan, Bapak Ibu silakan upload untuk practice reportnya, final practice report. Untuk notulen sidang, Bapak Ibu bisa cek di teks ini. Untuk di teks defense, nanti Bapak Ibu bisa cek notes-nya dari dosen penguji. Setelah sudah revisi, Bapak Ibu silakan upload di upload revisi notulen. Untuk final practice report, maaf, ini untuk tampilan PDP. Bapak Ibu bisa masuk teks defense, ini ada paling bawah, silakan download, dan ini adalah contoh tampilan PDP-nya. Di sini Bapak Ibu sudah dinyatakan telah lulus mengikuti ujian sidangnya. Nah, untuk final practice report di sini nanti Bapak Ibu diminta checklist atau tidak checklist untuk objection letter. Kalau checklist ini berarti Bapak Ibu tidak mau publikasi untuk skripsinya dan mempunyai surat dari perusahaan terkait keberatan publikasinya. Jadi yang Bapak Ibu upload ini adalah surat keberatan dari perusahaannya dengan kop surat dan cap basahnya. Jika tidak keberatan berarti Bapak Ibu tidak perlu checklist. Untuk proses jika gagal sidang, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk upload ulang dan melakukan pembayaran sebesar 500, nanti bisa cek di financial summary juga. Nanti diminta juga upload bukti bayar sidang ulangnya. Oke, sekian. Untuk misalkan Bapak Ibu mau ada pertanyaan, jika setelah sesi briefing ini selesai, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak kami, Binus Support. Ini ada juga jam operasionalnya, bisa melalui WhatsApp, telepon, dan email. Untuk jam operasionalnya, seperti Senin sampai Sabtu, itu ada di jam 7 sampai jam 10, waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Untuk minggunya kita juga masih ada online, kecuali hari libur nasional, itu ada di jam 8 sampai jam 3 sore.
Oke, sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Tota ada tambahan terkait materinya. Ya Pak, cukup untuk tambahan aja bahwa untuk apa bimbingan ya dengan dosen pembimbing nanti sebanyak 5 kali yang harus di-approve baru bisa di-upload nanti LPK-nya. Jadi apa nanti konsultasi saja ya. Konsultasi bimbingan bisa lewat WA, lewat Teams, Zoom ya atau telepon bahkan ya. Silakan. Izin saja sama dosen pembimbingnya. Kalau memang apa misalkan ya ada kendala penulisan nantinya apa bisa pokoknya sampai 5 kali dosen menyetujui baru bisa di-upload untuk LPK-nya. Dah, tambahannya itu aja Pak Arif. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, silakan misalkan ada yang mau bertanya, boleh melalui chat atau raise hand. Jadi nanti antriannya saya panggil dari raise hand. Baik, di sini ada dari Ibu Ayu Riza. Silakan Ibu. Halo Ibu Ayu. Ya, halo Pak Arif, Pak Tota, Ya, salam kenal, saya Ayu. Tadi saya izin telat masuk atau join Zoom-nya. Mungkin udah dibahas atau belum terkait untuk yang penentuan dosen pembimbingnya nanti bagaimanakah? biasanya nanti setelah Bapak Ibu upload untuk proposalnya, penentuannya nanti akan di submit atau divalidasi dari jurusan. Oh, berarti setelah kami mengupload ya? Iya, setelah upload proposalnya. Jadi nanti di review dulu nih sesuai biasanya topik atau judulnya nanti disesuaikan Mm-mm. dengan dosen pembimbing yang sesuai gitu. Dan dipilihkan dari jurusan. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Arif. Iya, terima kasih. Jika memang ada salah, mohon dikoreksi Pak Tota. Ya, nanti apa ada yang perlu dilakukan adalah upload ya. Nanti untuk dosen pembimbingnya akan saya japri satu persatu. Gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah ada yang coba untuk ini belum? Tadi untuk coba upload. Kali-kali ada kendala jadi bisa disampaikan di sini. Ini Izin Pak. sedang mencoba Pak. Ya, ya. Untuk Ibu Ayu, masih ada pertanyaan? Cukup Pak Arif, terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu, kita cek lagi, lanjut lagi ke Ibu Olivia. Halo Ibu Olivia. Iya, selamat sore Pak Arif, selamat sore Pak Ya, Tota. Izin perkenalkan saya Olivia. Kebetulan mau menyambung dari barusan tadi Pak Tota bertanya. Tadi saya sempat, bukan tadi sih, beberapa hari yang lalu memang sempat mau masukkan memang terkendala pertama masih bingung terkait judulnya karena saya mengambilnya research ya bukan laporan gitu. Jadi saya agak bingung Pak soalnya kalau yang dari template yang Bapak kirim kan contohnya memang lebih ke pelaporan ya Pak ya dibanding kalau research kan agak beda nih jalurnya. Nah, kemudian saat mau memasukkan, saya rencananya memasukkan kan kalau di awalnya hanya ada title sama description ya tadi. Cuman memang ada di beberapa hal yang saya bingung sih sebenarnya mengisi di tesis apps-nya. Pertama di tesis level, waktu saya pilih itu pilihannya tidak muncul di tempat saya kebetulan sama tesis track dan satu lagi itu tesis topik. Apakah itu memang harus diketik manual? Soalnya kan di situ ada button untuk search gitu ke bawah ya, tapi di saya itu tidak muncul gitu loh Pak Arif. sebentar. Harusnya sih itu ada Ibu pilihannya. Eh, Em, atau mungkin boleh saya boleh share share screen screen. aja Ibu. Ah ya, boleh. Bisa. Setting. Saya send request dulu ya Pak. Oke. Ya, Oke, silakan Ibu. bentar. Hmm, Izin Pak, saya sedikit.
Bapak Ibu yang lainnya juga kalau possible untuk browsing ini juga silakan ya. Kali-kali ada menemui kendala yang berbeda. Oke, mungkin seperti ini Pak di bagian tesis level di saya no option. Ini juga Pak tesis track dan tesis topik. Sebentar Bintang ya merah ya. sebentar ya Iya, Ibu. Kita lagi coba diskusi dulu dengan Pak iya. Memo. Nah, Mungkin takutnya mungkin ada kendala di iya, dari kendala dari IT atau memang ada dari iya, mana? Itu karena bintang merah nggak bisa nggak bisa selanjutnya lanjut ya. Pak. Iya, Soalnya nggak kalau bisa saya tulis lanjut, Bapak. judul saya tetap yang ini tetap nggak bisa juga Pak. Mungkin itu terus kemudian mungkin terkait dengan yang karena saya mau ambilnya research ya Pak ya. Mungkin di track nanti kan saya ambilnya research. Eh, yang saya ingin tanyakan juga karena research itu kalau di panduan belum ada kejelasan terkait dengan researchnya itu di bagaimana ya Pak. Kalau saya kan punya pandangan mungkin kalau S1 seperti apa, S2 seperti apa. Nah, kalau sebenarnya kalau di profesi saya masih bingung Pak, researchnya itu di bagian mananya gitu kan ya. Takutnya penempatan saya atau pemikiran saya terkait dengan research yang saya akan ambil itu berbeda pemahaman sama di insinyur gitu sih Pak sebenarnya. Ya, kalau yang ini saya yang jawab ya, Pak Iya, Arif. Ah, ah. Jadi, Gimana, Pak? Bu, untuk yang program profesi ini kan juga bisa diikuti oleh dosen atau ya profesional yang di bagian R&D gitu ya, atau betul. tenaga pendidikan juga boleh ya. Jadi untuk yang riset, Bu, pada prinsipnya adalah bisa untuk develop hipotesis dan jawabannya ya, seperti itu. Bisa juga eksperimen ya, sama seperti riset pada umumnya lah. Nah, salah satu luaran yang wajib di ini kan adalah harus ada manuskripnya Bu untuk yang Oke. riset. Nah, Apakah harus manuskripnya sampai LO apa? Enggak ya? ya manuskripnya itu wajib ada ya Oke, manuskripnya. ya. Jadi misalkan ada misalkan aja ya dari LPK-nya itu ada 50 halaman. Mm-mm. Tapi manuskripnya hanya ditulis 7 atau 8 halaman boleh juga ya karena kan memang kalau yang artikel ilmiah di apa di LPK itu mirip dengan tesis atau skripsi ya. Jadi ada bab 1 sampai bab 5 lalu ada referensi. Nah, sedangkan yang riset itu adalah luarannya dan wajib ada bukti submit karena bukti submitnya itu yang harus di upload ya di tadi Oke. ditunjukkan ya ada bukti submit. Sampai ke bukti submit saja ya Oke. nggak harus accepted ya karena memang agak lama ya kalau nunggu accepted atau publish atau presented gitu atau menunggu accepted letternya. At least apa bukti submit ke jurnal atau seminar nasional atau internasional diperbolehkan. Oke, berarti bebas ya Pak ya, tidak harus kayak Scopus ataupun Sinta gitu ya Pak ya, masih dibebaskan dimanapun itu. Boleh nasional atau internasional. Nah, Oke, ya tapi Pak. Ya. bagi Bapak Ibu yang mau mengalami experience internasional, terutama untuk mau mencoba menerbitkan Scopus ya, kita juga di BINUS ini juga difasilitasi ya lewat apa namanya pembimbingnya ya, dosen pembimbing. Jadi monggo saja nanti Bapak Ibu yang mau baik itu dari jalur internship maupun jalur riset, kalau mau mengikuti seminar internasional ya atau luaran LPK-nya mau diterbitkan atau dipublikasi pada seminar yang terindeks Scopus yang notabene itu adalah yang di encourage ya bagi kita ya. Itu kita akan memfasilitasinya kalau untuk seminar internasional itu 4,5 juta, sedangkan jurnal internasional sampai 7 juta, 7,5 juta. Seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Baik Pak Toto, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, Eh, Pak, satu monggo. lagi mungkin ya saya konfirmasi, berarti untuk data yang digunakan pun boleh bukan data dari perusahaan ya Pak ya kalau research ya, karena kan research kan nggak semua data perusahaan kan ya kalau misalnya. Baik Pak, Ya, terima eksperimen kasih. sendiri juga boleh.
Oke, terima kasih Pak. Ini kebetulan juga dari Pak Firdaus ya, izin untuk jalur riset jurnalnya yang diajukan minimal citasi terindeks apa. Nah, tadi sudah ya Pak Firdaus bahwa yang penting adalah bukti submitnya. Kemana? Jurnal atau seminar nasional atau internasional. Walaupun kami encourage-nya jurnal atau seminar internasional yang terindeks Scopus. Encourage ya, juga encourage bolehlah. Ah, Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya. baik, thank you Pak Firdaus. Gimana Pak Arif? Apakah sudah bisa untuk menjawab Pak yang tadi ditanyakan terkait ini? Belum? Oh, belum. Iya, Kalau ada yang lain mungkin ada Pak. Izin Pak, Pak Tota, Iya, iya, iya. Siapa tuh? saya izin share screen boleh Pak? Oh, itunya bukan di saya, Oh Pak Arif. iya. eh, iya, sebentar ya. Kalau boleh tahu ini kenapa ya Pak? Saya sudah login di tesis tapi user not found. itu websitenya bukan New Thesis sih Pak. Itu coba cek di chat. Itu Binus Maya Bapak untuk loginnya. Oh, maaf. Mbak, saya izin panduannya bentar ya. Ah, Berarti saya masuk ke browser, dipilih Binus Maya ya? iya, ini ada di chat untuk Oh, alamat emailnya Bapak. Alamat websitenya. oke, sebentar ya. Ah, Sebentar, izin. Oke, saya masuk ke aplikasinya, saya share screen lagi. Nah, sudah Pak, sudah masuk ke sini, sudah kelihatan? oke. Oh, tadi udah masuk seperti ini ya. Ke Iya, terus ke diklik tesis apps-nya. tesis sebentar ya, agak Ah, lambat. iya baik Pak. Di tesisnya di mana ya Pak? Sorry. Oh ini ya. Ada Oke, sebelah kanan atau di klik kiri kanan atas? siap. Oh, Nah, sama Pak. user not found ya. Iya. Kenapa ya kira-kira? Oke, ini coba saya nanti laporkan dulu ya Pak ya. Nanti ke tim Boleh. IT-nya. Ini saya Boleh. copy untuk NIM-nya sebentar. Ya, Tadi boleh diketik NIM dan namanya Bapak di chat? punten Pak, sudah saya chat di Oke, grup tadi Pak. Namanya Brema Rizky Karo-Karo. Rema ya. Ya, Meeting. Hmm. Oh, ini juga ada kendala yang sama ya. betul Pak. Untuk Ah, program profesi insinyur, teman-teman yang lain juga kendalanya ah, sama Pak. baik. Nanti coba saya untuk minta untuk ke tim IT-nya ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Baik. Arif. Misalkan nanti setelah sesi briefing ini selesai dan belum mendapatkan eh, update, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi besok atau hari Senin paling lama untuk tesis apps-nya. Jika memang belum juga, Bapak Ibu bisa silakan kontak ke Binus Support kita ya. Jadi nanti bisa kita update kembali proses statusnya. Untuk Ibu siapa tadi yang terkait kendala Bu tesis Olivia. Olivia. iya. Bu Olivia ya, maaf. Jadi nanti kita juga lagi usahakan nih ke tim IT-nya Ibu untuk submit ke tesisnya. Jadi nanti bisa cek kembali ya Ibu ya. Baik, terima kasih Nah, Bapak. nanti mungkin paling lama Senin. Kalau memang nanti nggak bisa juga, nanti Ibu bisa konsultasi dengan Dinas Support. Berarti ini untuk semua ya Pak ya, masih belum ya? Iya, kemungkinan ada beberapa sih Pak. Oh, Jadi nanti beberapa doang. terkait. Kalau nggak salah sih harusnya beberapa. Tapi kalau memang ada kendala yang sama, mungkin itu bisa jadi nanti kita cek lagi di tim IT-nya. Biasanya tim IT-nya join, tapi hari ini kayaknya nggak ikut join nih. Biar dia tahu juga Dia Pak. tahu. Kemarin soalnya di arsitek join. Oke, kita next lagi ya Pak ya. Ya, Mas Selamat Arif. sore Pak Tota, Pak Arif. Oh, baik Pak Prabu. Ya, Ya, silakan Mas Pak Arif. Prabu. Saya beda. Sorry, siapa dulu nih? Mas Arif dulu. Pak Heru dulu atau saya dulu? Boleh Pak Prabu dulu ya. Silakan Oke. Pak Prabu. Yang upload proposal tesis itu
file yang sama dengan yang kemarin dikirimkan ke Pak Tota ya? Betul, Pak. Iya. Oke, siap, siap. Lalu yang kedua, Pak, saya mau tanya, ini saya tuh masih bingung antara riset atau praktis gitu. Mm-mm. Eh, ada contohnya nggak ya? Nanti konsul sama saya aja, Pak. Nanti Oke, di siap, lain kesempatan. Ya, siap. Baik, terima ya. kasih Pak Tota, terima kasih. Sama-sama, Pak Prabu. Ini mungkin Pak Heru dulu ya, soalnya di dalam Iya, ini nih. Oh iya, Monggo, silakan Pak. Pak, iya. silakan. Tadi Maaf Pak ya, yang lain ya, Tota, maaf ya. Pak Arif. Mohon maaf. Saya sedang di kendaraan soalnya. Ya, Ya, gimana? pertama terkait sama konsultasi ya. Termasuk konsultasi Pak ya. Itu kalau misalkan pakai Zoom atau pakai MS Team bisa Pak ya, selain Zoom Pak ya. Misalkan pakai aplikasi Ya, untuk tergantung konsultasinya dosen Pak ya. pembimbingnya, Pak. Tergantung dosen pembimbing. Oh iya. Ya, Tapi nanti yang penyedia jadi siapa yang menyediakan linknya Pak ya? biasanya sih mahasiswanya ya, biasanya. Oh masih banyak kan? Tapi Oh ya, kadang ya. ya kesepakatan lah. Kadang kalau lagi nyetir Oh ya, minta ya. Berarti untuk ini kan, tergantung dari waduh, dosen pembimbingnya Pak ya. ya betul. Ya, ya Pak. Ya, Pak. Udah, ada lagi? Ya, kemudian yang kedua untuk uploadnya kapan lambat itu kapan Pak ya? Setelah briefing hari ini, kemudian paling lambat kan ini ada masih problem Pak ya, sepertinya Pak ya. Iya. Senin, Pak, Kira-kira katanya. Senin Pak ya, berarti baru Senin bisa siap. kalau masih belum, ya setelah libur Lebaran lah. Oh ya, baik. Ya, berarti nanti penentuan dosennya setelah libur ya, setelah libur Lebaran Pak ya, untuk Ya bertahap, Pak, bertahap. misalnya ya. Nanti semua yang japri saya akan saya japri balas. Oh ya, baik. Ya, ya mungkin demikian dari saya Pak Tota, Pak Arif. Ya, Ya, Pak terima Heru. kasih Pak. Hati-hati, Kasih. Pak. Yo. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Heru. Sip. Baik, untuk saat ini kita ada update kembali Bapak Ibu yang memilih jalur research itu harusnya kan nggak ada topik ya di tesis apps-nya. Bapak Ibu silakan bisa di refresh atau relogin untuk pengecekannya. Jadi Bapak Ibu bisa lanjut lagi untuk create tesisnya untuk jalur research saat ini. Boleh ya, Pak. Iya, boleh. Saya ini konfirmasi udah bisa, tapi yang di bagian ininya Pak, bagian tesis level di situ pilihannya hanya ada satu, bilangnya create thesis with the student from the same campus. Apakah memang harus 2 orang ya Pak ya tesisnya? Harusnya satu aja nggak apa-apa Ibu. Oh, tapi untuk memang levelnya, pilihannya itu aja. oh Tetap ya, pilih oke. aja nggak apa-apa. Baik. In case Bu Olivia, in case dia nggak Iya. mau jalan dan Iya. harus masukin 2, tulis aja satu yang pertama itu nama pembimbingnya, yang kedua itu nama saya, boleh. Oh, oke, baik Pak. In case wajib 2 ya. Tapi nama pertamanya adalah nama dosen pembimbing. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Baik, Selamat terima sore kasih. Pak Tota, mau nanya Pak. Mohon maaf, boleh di raise hand dulu Bapak. Oh Ini gitu, udah oke. untuk antriannya, mohon maaf ya Pak ya. Untuk ini saat ini yang sudah raise hand silakan Pak Feraldo Hiras. Halo, selamat sore Pak Feraldo. Selamat sore Pak Arif. Iya, silakan Pak Feraldo. Pak, tadi saya mau nanya yang masalah yang tadi juga sama kayak Bu Olivia. Nah, sekarang pertanyaan saya tuh, kan ini perlu upload tesisnya dulu ya, proposalnya dulu ya Mas. Proposal, betul. Ya Pak. Kalau sesuai dengan presentasi Bapak tadi kan, sebelum upload proposal tuh pemilihan supervisor, co-supervisor dulu. Iya. Nah ini gimana nih Pak pemilihannya? Untuk pemilihan dosennya nanti akan diinfus dari Pak Tota sih ya. Tadi Oh seperti berarti saya nggak bisa lanjut dulu ya, buat request jika memang sudah supervisor. tersedia dosennya di tesis SEP silakan dipilih aja Bapak. Oh ini masih belum, no Pak. option Pak? Ya, masih belum. Oh belum Bapak, berarti belum disediakan gitu deh Pak Tota. Nanti Oh jika berarti memang sudah diupdate nanti Bapak bisa lanjut untuk dipilih opsionalnya. tapi bener ya, maksudnya upload proposalnya itu setelah ada saya Betul. masukkan supervisornya itu kan? Betul. Sama izin Pak Tota, untuk Pak Tota jadi saya itu ada perubahan judul proposal setelah saya timbang-timbang.
saya ada mau perubahan judul proposal, apakah masih bisa berubah Pak? Atau bagaimana Pak? Mumpung belum upload sih Pak. Boleh, silakan di japri saya lagi, Pak. Oke baik, siap. Terima kasih Pak Tota. Ya, makasih. Pak Arif, Untuk uh-uh. list dosennya berarti kira-kira hari Senin ya? Semoga ya. Nah, Pak Arif, list Ya, dosennya at least yang list dosen yang semester lalu dimunculkan aja lagi. List dosen yang semester lalu. Jadi oh baik. jadi supaya mahasiswa bisa memilih ya. Iya, nanti Nah, saya konfirmasi atau informasi ke Mbak Vina dan Mbak ya, Nadia ya terkait dosennya. Boleh di list yang seperti semester kemarin. ya, siap. Makasih Pak Arif. Oke, ada lagi Bapak untuk pertanyaannya? Udah Pak, paling konfirmasi terakhir. Saya upload proposal nunggu supervisornya, nunggu list dosen pembimbing. Sama kalau ada kendala itu kan tadi ada 2 kontak ya Pak, ada yang student sama admission. Nah itu kalau ada kendala kontak ke siapa ya Pak ya? Ke Yang student student atau aja. admission? Student Kalau aja. admission itu yang buat pendaftaran. Kalau kita ke studentnya, jadi nanti Bapak bisa konsultasi langsung dengan agen kita, Binus Support. Gitu. Oh oke. Berarti sama ini kalau misalkan nanti bimbingannya tuh lebih dari 5 kali itu sebenarnya nggak apa-apa itu, atau nanti ada laporan bimbingan kayak zaman waktu kuliah gimana? Nggak apa-apa sih Boleh, Pak. Pak. Itu minimal sih Pak. Minimal 5. Oke. Berarti nanti setiap bimbingan tuh ada kertas laporannya atau gimana Pak? Jadi nanti ada tampilannya sih Pak di tesis apps-nya. Sesi konsultasi nanti juga ada catatan, misalkan ada catatan dari dosen pembimbingnya. Gitu. Oh berarti catatan dari dosen pembimbing bakal kita baca langsung di apps-nya, Iya, ya berarti ya. betul. Oh ya udah oke. Di Siap. setiap Terima kasih Pak sesinya Fit. nanti. Nah, Baik, terima kasih Pak Arif. sama-sama Bapak. Oke, kita next lagi ke Bapak Muhammad Nurul. Halo, selamat sore Pak Muhammad. Selamat sore, Pak Arif. Ini saya terkendala di website juga. Mungkin bisa boleh saya share screen ya? Boleh Bapak. Di tampilan saya malah ini Pak nggak berubah, masih di sini. Jadi di dashboardnya nggak ada pilihan buat apa ngecek atau upload tesis gitu Pak. Siap saya. Bapak boleh yang ada kiri atas ini ada role-nya Bapak. Oh di apps diklik. Oh, apps belum muncul Pak, masih di sini, nggak ada Oke. pilihan lain. Coba Bapak untuk role-nya diklik juga untuk change role. Oke, future student-nya. Ini belum ke submit ya berarti ya. Oke. Untuk Mas Dapa, selamat sore Mas Dapa. Iya, sore. Oke, Ini di untuk sini, yang gimana? ya, di sini ada tim IT kita kebetulan. Terima kasih Mas Dapa. Mohon dibantu Mas Dapa, ini ada kendala dengan Pak Muhammad Nurul. Oke. Izin jawab ya Pak Arif. Kalau untuk yang Pak Nurul, ini bisa dikonsultasikannya ke tim yang BINUS Maya ya. Karena Pak yang saya adalah yang di tesis. Ini saya lagi scroll yang di chat. Saya lagi cekin semua ya satu-satu yang balas di chat, termasuk tadi yang Pak Prema. Itu tadi boleh coba lagi ya Pak. Sudah saya reply ya tadi keluhannya. Untuk yang Bu Risa Rindira Sekarayu juga boleh dicek kembali. Nah, tapi kalau untuk yang case ini, mungkin nanti bisa dikonsultasikannya ke timnya Pak Daniel Weil ya, Pak Arif. Oh, Karena baik. ini masih di BEM 7, ya Oh, mungkin baik. ada kurang role yang ditambahkan ya, nanti boleh dikonsultasikannya ke sana. Ini saya sambil cek lagi yang semua yang di chat ya. Mungkin Baik. begitu Pak Arif. Oke, baik. Untuk meneruskan case tersebut, Pak Muhammad Nurul. Jadi nanti ini saya teruskan dulu ya Bapak untuk case-nya terkait tidak bisa atau belum ada penambahan role-nya. Jadi harusnya role ini ada untuk profesional gitu. Jadi nanti Bapak bisa tunggu dulu ya. Mungkin untuk paling lambat hari Senin nanti. Oke, berarti ini saya tunggu konfirmasi dulu ya, Pak Iya. Arif. Nggak Atau Bapak perlu kontak lagi ya. atau Bapak bisa sambil coba-coba nanti ya
Kalau Oke, memang oke. ini saya sambil teruskan soalnya. Ini sudah saya lanjut yang choose your binus card ini sampai selesai juga. Ini sudah harusnya sih sudah selesai karena kemarin pas inaugurasi kan saya hadir juga di sana. Untuk semuanya sudah selesai begitu Pak. Sebenarnya tinggal merubah ini aja sih. Role-nya aja yang di sini masih belum belum lanjut gitu. Iya, betul. Baik, ada pertanyaan lain, Pak Muhammad? Mungkin itu aja sih. Saya Baik, tinggal nunggu perubahan role-nya nanti biar segera bisa di-submit. baik. Ya, nanti kita update kembali ya, Bapak. Misalkan ada info-info terkait sudah update-nya atau Bapak bisa coba kembali. Baik, Oke, terima kasih Pak Arif. ya sama-sama Bapak. Selamat sore. Kita next lagi ke Pak Raja Prabowo. Selamat sore, Pak Raja. Halo, selamat sore, Pak Raja. Iya, selamat sore, Kak. Saya mau Baik. nanya, Kak. Kan saya tadi untuk Binus Thesis Apps-nya itu no option. Habis itu sekarang berubah menjadi create thesis with student from same campus. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, boleh dipilih aja, nggak apa-apa, nggak masalah, Pak Raja. Pilihannya cuma ada itu aja sih, Pak. Iya, pilih itu aja Oh, nggak apa-apa. Pilih itu aja gitu. Oke, itu sama sebelumnya kan saya ngirim Japri ya Pak ke Pak Tota mengenai proposal saya dan dari Pak Tota kebetulan saya dikasih pilihan untuk dosen pembimbing. Nah, nanti apakah dosen pembimbing yang sudah saya pilih melalui Japri dan nanti pada saat tesis apps itu bakal berubah atau bakal sama ya Pak? Oke, harusnya sih akan sama ya. Jadi nanti Akan kan sama akan gitu ya. ada listnya juga tuh. Hmm. Kita akan sediakan kembali untuk dosen yang di periode semester kemarin, info dari Pak Tota. Jadi nanti misalkan ada di list tersebut, silakan Bapak pilih aja untuk dosen tersebut yang direkomendasiin dari Pak Tota. Oh, begitu. Oke, oke. Baik. Terima Ada kasih, lagi Pak. Terus Pak? sama mau nanya nih, Pak. Untuk pengumpulan, kan ini sistem masih banyak yang error ya, Pak. Maksimal itu sampai kapan ya, Pak? Untuk maksimalnya nanti akan diinfoin kembali nanti sama Pak Tota ya. Pak Tota sesuai tadi informasi dari Pak Tota, jadi nanti untuk due date akhirnya akan diinformasikan melalui grup katanya untuk due date akhir kumpul tesis apps gitu. Terus mau nanya juga, Pak, yang terakhir mengenai untuk tadi apa namanya? Untuk bimbingan sama dosen kan tadi minimal 5 kali ya, Pak. Iya, minimal. Yang saya mau tanyakan itu kita janjian dulu sama dosennya atau kita langsung pilih mau onsite atau mau online itu dari kita tanpa pemberitahuan ke dosennya atau bagaimana, Pak? Baik, sebaiknya sih konfirmasi dulu dengan dosennya atau janjian. Misalkan Bapak Ibu sudah eh, atau belum nge-create nih, tapi udah konsultasi dengan dosen pembimbingnya melalui Zoom atau nggak sengaja ketemu lewat chat gitu. Bapak Ibu bisa langsung create aja kalau itu udah sesi bimbingan, misalkan itu juga nggak masalah. Tapi itu juga akan membutuhkan approval dari dosen pembimbing. Jadi konfirmasi lagi, Bapak ini bisa dimasukkan sesi konsultasi atau seperti apa Oke. gitu sih. Jadi kita Oh, nggak berarti mengikat seperti itu sih gitu intinya. berarti tergantung mahasiswa dengan dosennya kesepakatan seperti apa begitu ya Pak ya. Betul. Tanpa kita harus nge-create, ternyata kita bisa tanpa nge-create, tanpa sengaja seperti case seperti tadi, bisa juga ya Pak ya. Iya. Oke, Harus oke, baik. sudah disesuaikan lagi nanti tanggalnya atau titelnya ini terkait pembahasan apa gitu. Oke, oke. Baik, baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada Sudah lagi jelas. Pak Raja? Oke, sudah Pak. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak. Sore. Yuk, sama-sama. Oke, untuk sebelumnya saya informasikan kita untuk melakukan sesi briefing ini sampai jam 6 ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika memang nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, kita akan teruskan nanti mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan ke Binus Support gitu. Nanti ada agen kita yang menerima sesi konsultasi. Untuk selanjutnya silakan Bapak Andreo. Selamat sore Pak Andreo. Iya, selamat sore Pak Arif. Terima kasih kesempatannya Pak Arif. Mungkin ini saya pertanyaannya bisa ke Pak Tota ya. Untuk ini sih apa masalah proposal. Soalnya saya terus terang masalah datanya kan saya kan banyak ngerjain proyek ya. Ini cuman masalah datanya itu seperti apa ya gambaran umumnya. Soalnya kemarin saya lihat itu dari contoh sih lebih ke manajerial ya untuk fokus ya. Mungkin itu
pertanyaan saya, Pak. Maksudnya kalau misalnya kita lebih ke teknis tuh seperti apa ya data yang harus kita persiapkan gitu. Mungkin itu aja. Maaf, Pak Toto masih di Aduh. mute. Oh, iya. Ya, Pak Andro, terima kasih. Iya, Jadi iya, Pak. untuk masalah data yang seperti apa, seperti bagaimana, terkait juga sampai kepada skenario, itu dikonsultasikannya kepada dosen pembimbing. Karena setiap dosen pembimbing akan berbeda-beda ya dalam Oh, iya. skenariokan penulisan, termasuk juga di data-datanya. Karena skenario itu kan tergantung juga dengan datanya ya, ketersediaan data. Jadi Baik. nanti untuk detailnya itu pastikan dengan dosen pembimbingnya saja. Oh, baik-baik. Berarti ini saya kirim dulu aja Pak ya untuk proposal saya. Kemarin kan saya sempat japri Bapak ya via Ya. WA pribadi ya. Oke, siap Pak Tota. Terima kasih. Mantap. Iya, Siap. terima kasih banyak Pak Tota. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang terakhir untuk sesi pertanyaan ini, silakan Pak Aji. Selamat sore. Selamat sore Pak Arif. Terima kasih Pak untuk kesempatan ini bertanyanya. Mungkin cepat aja ya Pak. Ini saya sudah masuk ke Binus Maya tesis. Cuma setiap saya bikin create new tesis itu selalu ada pop up. Saya nggak boleh bikin tesis gitu. Bapak boleh share screen, Bapak? Ya, ini saya mau share screen. Nah, baik. Sudah terlihat Pak? Oke. Ini kemungkinan ada kendala dari enrollment-nya sih, Pak. Jadi nanti ini saya juga akan laporkan ya, Pak ya, untuk Ya. terkait enrollment-nya. Jadi nanti Bapak bisa ngecek lagi hari besok atau paling lambat hari Senin Oke, untuk Pak. pengecekan atau create tesisnya ya, Pak ya. Oke Pak, oke Pak. Masih belum. Mungkin dari saya itu dulu sih, karena mau nanya lebih lanjut belum bisa create new tesis juga bingung Baik, kan Bapak. ditanyain. Baik, nanti Bapak bisa konsultasi dengan agen kita di Binus Support. Oke, baik Pak, Oke. baik. Terima Baik Pak. kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Dari Pak Tota mungkin ada tambahan? Ya, Bapak Ibu sambil menunggu ya daripada cemas-cemas sedap ini. Jadi mohon ditunggu saja untuk penunjukan dosen pembimbingnya akan diberitakan secara bertahap lewat Japri ya, akan saya balas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga udah boleh memulai untuk penulisan pada prinsipnya adalah nanti bab 1 sampai bab 5. Apa isinya itu ada di pedoman penulisan laporan praktik keinsinyuran yang sudah diberikan ya. Pada prinsipnya ya mirip-mirip lah sama dengan tesis atau skripsi Bapak Ibu. Jadi teringat segar. Hanya isinya saja. Yang intensif itu isinya adalah laporan proyek, yang riset itu isinya yang tadi ya. Boleh eksperimen, boleh hipotesis dan jawabannya. Seperti itu. Jadi mohon ditunggu, sambil menunggu Bapak Ibu udah boleh memulai. Nanti untuk yang pertama ketika sudah ditentukan apa dosen pembimbingnya, yang pertama adalah pertama izin sambil berkenalan lah ya, ibaratnya dulu nungguin lah untuk pertemuan pertama. Sambil memberikan ini yang akan saya jalankan untuk penulisan LPK. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya masih akan menulis ya, mohon bimbingannya. Seperti itu aja. Nanti untuk kedua dan ketiganya dan selanjutnya silakan ya kesepakatan antara Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Oke ya. Baik. Mungkin itu dulu. Terima kasih nanti Pak Tota, Pak Arif. Terima ketika kasih. nanti ada yang mau bertanya lagi bisa lewat ini ya WA grup kita. Oke. Yang sifatnya umum atau general. Baik, terima kasih Pak Tota, terima kasih Siap. teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya. Selamat sore, selamat berbuka untuk yang menjalankan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu, Terima Pak Arif, terima kasih. kasih ya. Terima kasih, Terima terima kasih kasih. Pak. Terima kasih banyak Iya, Pak Pak Tota, Tota, Pak Pak Arif, Arif. Cinlin. Terima kasih Pak Terima Raja. kasih. Izin close Terima meetingnya kasih, ya. Pak. Terima Terima kasih kasih. Pak. Terima kasih.